Gue nikah sama dia itu 8 September 2022. Noah lahir 2023. Noah, you keep it for 1 year. Itu susah loh. Cuman karena gue mikirin anak, ya gue bertahan sampai 3 tahun, diem. Lu bisa nyerang balik nggak? Pastilah, bisa lah. Dia ini nggak tipe yang gue lihat ya. Iya. Dia tuh nggak mau cerita karena dia tidak mau menjelekkan siapapun dalam hidupnya. Iya. Yang merusak jiwa anak adalah ketika ngeliat bapak ibunya saling menjatuhkan satu sama lain dan anaknya tahu, dengar dan lihat. Aduh, enak nih filmnya, mantap. Terima kasih udah datang ya. Sama-sama bro. Iya, pasti ada kegugupan sedikit ya. Iya, karena kan udah nggak pernah lagi ke tempat-tempat kayak begini ya. Ini Iya. pertama kali ini, jadi ada gugup-gugupnya lah. Apa yang biasanya, aduh, nggak sih gue nggak pergi deh. Pertama ya, dikabarin sama manajer ya. Ada ini nih podcast nih sama Bang Denny, gitu kan. Terus di pikiran gue pertama kali, tapi nggak akan ngebahas Masalah pribadi. iya kan, Iya. nggak akan ngebahasinya. Iya. Soalnya jujur aja nggak nyaman gitu loh. kalau Nggak nyaman, ngebahas itu. ya. Lu nggak nyaman kalau Nggak bahas nyaman sama masalah sekali. pribadi. Iya. Oke, enak. Tapi ya di satu sisi akan susah gitu kalau ke podcast atau ke TV show atau segala macam, pasti mereka akan menanyakan keluarga Hal-hal gua, seperti itu. hal-hal seperti itu. Lu tahu kenapa dong? Tahu. Ah, oke. Nah, akhirnya lu memutuskan untuk mau speak up masalah pribadi atau lu mau keep it for yourself aja? Kalau gue pribadi sih, mungkin kebanyakan orang di entertain itu kan pasti ada orang yang akan menceritakan semua masalah pribadi mereka, privacy mereka dan segala macem gitu kan. Kalau gue mungkin salah satu orang yang nggak mau kayak begitu. Oke. Ada batasannya. Ada Cerita batasan. ini ya ini boleh. Oke. Kalau ini nggak boleh. Bagaimana apabila hal itu memperburuk image lo? Oke. Udah memperburuk. Udah. Udah. Gue baca di community. Udah. Parah banget. Jadi Di community gue semua orang-orang komen kayak nggak punya hati gitu loh. Lu ngerasa seperti itu? parah. Karena emang mungkin selama ini kan hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun itu benar-benar mungkin gue salah ngambil langkah kali ya. Dan gue ngambil langkah itu berdampak ke gue sampai selama 3 tahun ini gitu loh. Oke. Pikiran terus itu nggak akan hilang-hilang gitu loh. Oke. Karena di satu sisi gue ya gue diam selama ini kan karena gue mikirin anak gue gitu bro. Itu yang jauh lo pikirkan. By the way, congratulations lu kemarin baru punya baby. Iya. Noah ya namanya. Gue jadi ingat film Notebook. Dari Iya, iya. dari mana Enggak. nama Noah? Noah itu emang dari nama emang dari dulu kan gue di Kristen ya emang suka banget Noah dari dulu dari kecil. Oh, Noah Karena Nabi gue ya? dulu, iya. Karena gue dulu ya sekolah-sekolah kayak hafalin Alkitab apa segala macem kayak gitu, dan emang opa gue ngajarin gue dari SMP. Jadi emang gue suka banget sama cerita Noah dulu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara tentang kehidupan pribadi lu nih, orang kan banyak banget nih yang kegoreng semua dengan istri lu dan lu udah punya anak, terus netizen mempertanyakan apakah kalian sudah menikah. Terus istri lu jawab lagi. Lu tahu ya? Is it okay? Memang lu suruh jawab atau enggak? Siapa istri gue yang Iya. salah? Ya bukan gue yang nyuruh sih sebenarnya. Dia sendiri. Tapi kalau bisa nggak usah jawab. Pas announce Noah ya, Iya. pas announce Noah itu ya emang kita udah mikir mau sampai kapan kita Keep it. keep it gitu loh. Berapa lama lu keep it itu? Gue nikah sama dia itu 8 September 2022. Oke. 2 years. Udah lama. Noah lahir Noah lahir udah setahun sekarang, berarti 2023. 2023. 11 September. 11 September. So Noah, you keep it for 1 year. Itu susah loh. Susah. Susah banget itu. Susah banget. Nggak bocor sama sekali ya? Itu nggak gampang. Dia berarti udah usia 1 tahun sekarang Noah ya? Udah setahun. Oke. Dan lu pengen keep it itu sampai kapan planning lu? Udah nggak. Karena emang dari awalan kita, karena waktu itu kenapa kita keep it, karena gue sama dia itu emang pribadinya nggak mau Umbar. nggak mau misalnya ada yang nyerang atau apa di sosmed atau apa segala macam, ya udah kita keep it aja gitu loh. Tapi lama-kelamaan kita sadar kayak, masa anak gue nggak bisa menikmati hidup ini gitu loh. Iya, bener Udah lagi. setahun gitu loh. Masa gara-gara Masa gua? gue harus keep it terus cuman karena gue sama bini Iya. gue sekarang gitu. Karena kita pusing mungkin
kemakan juga sama omongan netizen apa segala macem gitu loh, bikin kita stres gitu loh, kasihan sama anak gue. Tapi gue mikir-mikir kayak anak gue udah setahun nih, udah waktunya dia sosial sama anak-anak lain, nikmatin hidup gitu loh. Betul. Jadi ya gue pikir ya udah, ya kita terima aja. Orang mau mikir apa ya kita nggak bisa mikir orang itu untuk percaya kita 100%. Pasti ada yang percaya, pasti ada yang enggak. Gitu. Ya terima aja udah deh. Ya udahlah, udah selama 3 tahun ini gue terima, ya udah terima aja deh. Oke. Gitu. Setelah lu announce, badai datang. Iya. Dan gue announce itu kan dengan hal positif ya. Iya dong. Nggak pernah gue di sosmed itu istilahnya kayak hal negatif gue posting atau apa, nggak ada sama sekali. Iya, gue bisa lihat Gue itu. announce itu karena emang hal positif. Gue pengen announce anak gue udah lahir, udah nikah apa segala macam. Berbagi kebahagiaan lah. Tapi atensi orang bukan ke situ. Iya. Malah ke tempat lain istilahnya gitu Iya, kan. atensi Malah orang. urusan lain. Iya. Bete dong. Pasti. Tapi udah ngitung itu akan terjadi nggak? Iya. Udah ya? Udah. Oke, dan lu terima aja udah? Iya, dulu mungkin gue selama 3 tahun ya gue terima-terima aja. Mungkin sekarang ya gue udah berani ngomong begini ya mungkin terima, tapi ada ngerti nggak sih, kayak ada ya gue harus ngomong sesuatu gitu loh. Apa kira-kira yang lu pengen sampaikan? Mungkin dari gue pribadi, sekarang kan gue udah punya keluarga kecil. Keluarga yang bahagia. Dan gue juga nggak lupa gue juga punya anak sama itu, Cio sama Koa. Itu, Selin. Coba. Kenapa ya kalau gitu? Cio sama Koa ya gue harap ya baik-baik aja lah semuanya. Karena kan kita udah punya kehidupan masing-masing. Iya. Ya apapun itu ya kita jalanin aja. Sekarang kita punya anak, gue juga punya keluarga kecil yang mungkin dia juga nggak tahu gitu. Harapan lu. Ya. Gue lihat transformasi lu dari kurus sampai Banget. Iya. Anak bocil banget, yang gue bilang jamet banget, tapi ganteng, di sinetron kesukaan semua orang. Buset, popularitas lu bro, lu jangan tanya bro. Gede banget. Nah, and suddenly you grow up. Nah, lu kan pengen punya keluarga nih, tapi nggak dibahas lagi masa lalu nih. Ngerti kan? Nah, Cuma kan nggak mungkin ya? nggak mungkin. How you handle now? Gua Atau masih bingung? nggak bingung. Di pikiran gue sekarang ya gue tunjukin aja gue happy sama dia sekarang. Oke, itu Sama cara istri gue yang sekarang. Oke. Sama anak gue. Oke. Sama Ciokowa juga. Oke. Itu aja sih. Karena gue bukan tipe orang yang misalnya ada omongan ini gue balas juga nggak ada gue tipe kayak gitu. Tapi kalau omongan orang ini kan mempengaruhi karir ya. Semakin kesini yang tadinya pujian menjadi hate. Hate akan menjadi tinggi. Lu pikirin itu nggak? Gue mikirin itu. Lu berpikir solusinya apa ya? Sebenarnya ada sih satu solusi. Cakep deh. Seru deh obrolan gini. Jarang deh gini, jarang. Iya, jarang. Cerita. Ada sebagai satu solusi, tapi nggak akan gue Sampaikan. jalanin solusi itu. Oh, lu nggak akan Nggak jalanin. Boleh tahu nggak solusinya apa yang lu tidak akan jalanin? Nanti Kan? aja pas. Oh, off the record. Off the record. Alasannya apa? Alasannya pasti akan dampak intinya ke anak-anak sih. Oh, itu yang lu kembali Intinya lagi ke ke anak-anak. situ. Berarti kan lu pengen memunculkan pandangan kepada anak-anak lu bahwa you're a great father. Lu punya hati untuk ngejaga jangan sampai mereka itu secara mental, psikologi terganggu akibat dari kisah lu. Ya kan, kisah lo gitu. Seperti itu cara berpikir lo. Iya, karena intinya kan kalau misalnya gue ngikutin ego gue ya. Misalnya gue ngikutin ego gue nggak akan nunggu sampai 3 tahun. Ya, itu satu Gue pasti hal. bakalan ngomong langsung. Kenapa sih sebenarnya? Apa sih masalahnya sampai kita pisah atau apa segala macam? Gue akan ngomong langsung, straight. Cuman karena gue mikirin anak, ya gue bertahan sampai 3 tahun, diem. Itu loh. Cuman sekarang gue udah punya keluarga lagi. Nah, kalau misalnya hal itu sampai terjadi lagi, ya mungkin gue nggak akan sediam sampai 3 tahun itu. Lo bisa nyerang balik nggak? Kira-kira pertanyaannya. Pertanyaannya pastilah, bisa lah. Karena you wanna protect your own family now. Iya, bisa lah. Tapi di situ ada anak lo. Iya. Bingung gitu. kan? Itu bingung kan? Kayak gitu. Sekarang lebih realistis ya kan? Serba salah hidup lu kan sekarang kan? Iya. Kesel emang. nggak sih?
Kesel. Iya sih, gue sih ngerasa kesel sih. Karena dia nggak mau melukai siapa-siapa, gue tahu. Ya udah, masa lalu ya kan. Cuma posisinya begini nih. Cuman posisinya iya, gue diem. Iya lagi. Gitu. Anak-anak lu yang sama Selin udah berapa tahun usianya? 7 tahun, Satu 7 tahun, 1 5. 5. Laki-laki semua ya? Anak lu yang sekarang juga cowok ya? Oke, lu masih kontak? Masih. Masih. Dan oke. Cuman sekarang gue kontekan sama mbaknya. Oh enggak lah. Yang penting kan masih bisa kontekan sama anak kan. Iya lagi. Tapi ada rasa-rasa gelisah nggak sih? Pastilah, karena mungkin dulu kan tiap hari bisa ketemu pas masa-masa masih kecil ya. Masih kecil dan sekarang ya nggak bisa seintens dulu gitu loh. Iya. Pasti ada batasannya gitu loh. Iya. Dan akan Ketemu jadi juga pertanyaan. jarang gitu. Masalahnya kan ini anak kan satu di sini nih ya. Satu di dia nih ya. Ini bintang tamu kita juga sama nih. Udah datang nih. Tarik lagi seru. Tarik Pak ya. Sama nih, ya kan? Maksudnya sama nih, ya kan? Dia juga anaknya di sono dong, ya kan? Tar ya. Ini kan satu sini. Lo kalau jadi anak itu, posisinya kan bingung kan nanti kan? Bingung nggak? Iya bingung. Iya kan? Lu udah Banget. mikirin itu kan? Udah. Gimana ya jawabnya ya? Gue juga nggak tahu. Kita bapak muda lagi bingung Aduh. lagi. Karena kan mungkin nanti kan anaknya akan besar kan. Iya. Besar. Bingung tuh. Ya, ya tergantung dia besarnya mau kemana nih. Iya lagi. Gitu loh, sini apa sini gitu. Iya. Gitu sih. Iya tergantung dia ngelihat lu seperti apa juga nanti. Iya. Tapi kalau dia punya masalah secara pribadi, mungkin secara ada trauma segala macam, itu kan another things kan. Pertanyaannya, lu mesti gimana kan juga bingung. Lu udah punya keluarga, tapi itu anak lo. Iya. Iya kan? Sebenarnya sih iya trauma pasti ada karena kan udah pisah kan. Iya. Tapi kan intinya sebenarnya kalau kita baik-baik aja, nggak ini itu di media atau apa mungkin ya nggak akan separah itu traumanya buat anak-anak gitu loh. Harapan lo ya. Iya, itu sih. Cuman ya harapannya nggak begitu. Aduh. Itu sih. Nggak. Lu pernah usaha obrolin? Udah. Tidak Udah kita berhasil. sempat obrol, cuman ya. Doesn't work. Hope one day is work. Iya. Cuman nggak tahu kapan. Gitu. Ya, that's why we pray ya. Oke, kalau begitu ya, itulah kisah dari Stephen William ya. Kita dengar kisah dari Marsyanda. Tepuk tangan dulu. Aku nyaman banget nih jadi duduk sila, nggak Gak apa-apa. apa-apa. Lu keren banget sih Marsyanda. Lu kehilangan berat badan katanya sampai 21 kilo Marsyanda. Iya. Lu stres ya? Tapi enggak. Gue nggak percaya kalau dia stres karena terakhir dia stres. Stres dong, orang ada tekanan kan. Karena Tekanan. kan ketika mau tanda tangan kontrak buat series JSAS ini yang sama Stephen, Series ini judulnya jangan salahkan aku selingkuh. Iya, kalian selingkuh katanya. Katanya ada yang selingkuh. Ada yang selingkuh. Ada Oke. yang selingkuh. Udah tayang belum sih series ini? Udah. Udah tayang ya. Jadi bisa nonton di WeTV. WeTV ya. Oke, jadi ada tuntutan peran. Tuntutan peran Oke. sampai tertulis detail di kontrak. Aku harus turun 15 kilogram waktu Oke. itu setahun lalu. Oke. Akhirnya setelah setahun aku turun 21 kilo. Lebih. Lebih malah karena ya kecanduan hidup sehat. Oh, akhirnya ya. Kayaknya gaya banget Iya. ya. Dan tau nggak, selain pressure dari kontrak itu juga setiap minggu sekali seminggu aku mesti kirim foto timbangan dengan kakiku di situ biar ketahuan gue beneran. Oke. Ke bagian PH-nya. Iya. Terus udah gitu kirim look yang terbaru, foto full sebadan. Oke. Setiap minggu. Oke. Selamat. Itu kan Gimana? pressure tuh. Pola diet tuh gimana? Banyak yang pengen tahu pola dietnya gimana. Pola dietnya aku puasa intermittent. Intermittent tuh puasa intermittent gimana sih? Yang jadi tidur dari bangun tidur nggak makan. Dari bangun tidur nggak makan. Kalau aku sih kalau sekarang sampai jam 4 atau jam 5 sore udah kuat ya, tahan makan tuh nggak makan sama sekali, baru jam 4 buka gitu. Oh, berarti you Puasa. tidak makan apa-apa. Minum. Minum boleh, air Minum. putih, teh, kopi tanpa Tidak. gula, tanpa susu. Tanpa gula, tanpa susu. Jam 4 sorenya baru you makan. Ayo makan sampai jam 8 malam maksimal, terus tidur lagi, bangun sampai sore lagi baru kayak gitu makan So lagi. you makan cuma sekali. Bisa sekali, bisa 2 kali lah. Makannya banyak nggak porsinya? Awalnya jadi tuh gini, nggak langsung ke jam 4 ya, karena kalau langsung ke jam 4 baru makan pingsan kayaknya. Oke. Jadi awalnya jam 12 dulu. Oh, lu ada cemil? Bukanya jam 12. Heeh. Lama-lama jadi jam 2, lama-lama jadi jam 4, jam 5 gitu. Oh, step by step. Bertahap. Bertahap. Iya, dan Besok- lama-lama tuh
ternyata lambung dan usus kita dan pokoknya pencernaan itu yang tadinya mungkin ukurannya besar karena kebiasaan porsi makan banyak, jadi Elastis. mengecil gitu loh. Dia ngikutin ya. Nah jadinya sekarang aku diajak atau dikasih makan banyak, badanku yang menolak. Iya, karena lambungnya sudah tidak sebesar itu. Jadi lu baru sadar dulu lambung lu gede ya? Iya. Iya, bisa menampung banyak hal ya. Menampung banyak hal. Kayak ada punuknya gitu di dalam badan. Lu dulu Kayak- makan berapa kali sehari? Tunggu dulu. Dulu makan berapa kali sehari? Wah, yang parah itu bukan makan karena lapar. Udah makan karena lapar kan logikanya 2 kali 3 kali sehari. Iya. Aku tuh dulu yang pas beratnya masih 76 kilogram itu, aku tuh makan, tadi 76 sekarang 55. Gitu aku. Boleh berdiri dulu kita lihat ya, berputar ya. Kayak Mas Andi di sinetron, Wak. Bidadari. Udah kayak casting ya nama saya, berat badan saya, tinggi badan saya gitu ya. Lu beda banget, sumpah. Gue gak bohong. Makasih. Iya, dia juga beda banget. Jadi Iya. kalian berdua ini ngejalanin diet. Tadi gue dengar dia juga diet, tapi gak se-ekstrim. Dia bodybuilder gitu. Dia kan badannya sempat gede banget tuh. Setelah stres waktu itu katanya. Waktu gue nanya dulu deh. Dulu waktu itu badan lu gede gara-gara stres. Bener gak sih? Nggak juga Pelarian sih. katanya. Nggak pelarian sih. Nggak. Karena emang waktu itu di Bali juga kan emang ada temen yang punya gym. Jadi gue invest di situ. Oh iya. Yang dibantu sama dia nge-gym. Tapi gak stres ya? Nggak. Biasanya cowok kalau stres badannya digedein. Tapi kalau stres malahan nggak gede badannya. Apa biasanya? Pasti kan kepikiran, nggak bisa nge-gym, nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa. Iya, tapi kan ada 2 jenis laki-laki. Mungkin Ada yang gua jenis stresnya itu. berubah jadi negatif. Ada yang stresnya berubah menjadi positif. Cewek juga gitu. Ketika dia udah putus sama mantannya, biasanya ada yang mempercantik diri, ada yang menjelekkan diri. Bener nggak sih maksudnya? Ada yang udah lagi bahagia aja tetap nggak merawat diri. Ada. Nah, itu lain lagi sih. Beda-beda tergantung karakter orangnya. Tetap makan junk food, tetap Iya. apalah gitu-gitu. Iya, lu ya? Enggak. Dulu itu waktu aku baru 76, itu juga karena tuntutan peran yang induk gajah itu loh. Iya, tapi nggak. Mereka nggak mau pakai fat suit, mereka maunya kulit beneran yang bergendut, yang lemak gitu loh. Iya, tapi banyak yang muji sih aktingnya di sana sih, keren sih Marshanda. Thank you. Gua I'm very happy to see you now karena banyak banget yang orang tuh terinspirasi sama dia bagaimana kisah hidupnya seorang Marshanda, terus dia berkarya terus sekarang dan kita bangga gitu ya kan. Sekarang banyak pujian, banyak hujatan ya di sebelah sini, iya kan? Lu tahu nggak sih? Tahu lah ya. Kalau lihat Instagram kan kadang-kadang suka lihat tuh. Iya. Ya denger-denger lah. Dengar-dengar ya, bersimpati lah pasti Tapi ya. enggak kok, maksudnya kita kan kalau dari netizen gitu ya, itu kan mereka ngelihat dari kulit terluar dan dari omongan kanan kiri dan berita-berita. Nah berita tuh kalau nggak headline-nya jelek atau headline-nya clickbait gitu yang buruk itu kan nggak bakal ada yang baca ya. Nah mungkin ya itu biar orang-orang lihat, jadi ya dibikinlah semua itu jelek gitu. Tapi kalau misalnya kayak aku personally kenal sama Steven, dia sangat respectful terhadap kaum wanita, termasuk perempuan-perempuan yang ada mengelilingi Steven dalam hidupnya, gitu. Karena waktu itu kita pernah ngobrol sedikit banget ya, Steph ya, sedikit banget. Terus yang aku lihat intentionnya Steven tuh selalu kayak mau menghormati gitu kepada perempuan yang siapapun itu, yang entah rekan kerja, entah keluarga. Aku lihat sih gitu ya, dan real gitu, real case, bukan kayak berita aja gitu. Iya, karena kan dunia entertain sahabat framing. Iya. Framing kan? Framing. Framingnya sekarang dia kan lagi di framing aja kalau gue bilang. Gue lihat di kolom, Yes. kita posting 2 foto di kolom komunitas kita. Ini gue honestly ya, Oke. gue posting fotonya Steven, terus gue lihat komentarnya, oke? I'm sorry about this ya. Parah semua kan? Iya, tapi nggak separah gue dulu, don't worry. Oh iya. I'm worse than you, oke? Dan kita posting fotonya Marshanda, very different. Marshanda, lu kalau ngelihat sosok laki-laki, ya kan? Kalau lu udah banyak pengalaman nih ya. Dalam hidup. Iya, iya. Banyak hidup ya. Iya. Iya kan? Oh, Lu udah bisa bedain belum? Dari akunya, Mm-mm. aku ngelihatnya pertama dari effort, Oke, bukan dari nominal hasil atau kayak achievement yang udah terbukti gitu ya. oke. Kalau laki-laki yang sesungguhnya memang menjalankan perannya sebagai seorang yang maskulin, kan laki-laki lebih masculinity-nya perlu yang berfungsi gitu kan. Dia punya effort untuk berkarya atau bekerja, Ya. punya effort usaha yang nyata untuk melindungi, punya effort yang nyata untuk menjalankan peran-perannya sebagai laki-laki yang wajar, itu aku rasa bisa diakui dia sebagai seseorang yang berkualitas. Berkualitas. Tapi Oke. kalau lebih besar di omongan aja, tapi kita lihat actionnya
nggak ada. Itu sebetulnya kita perlu pay attention sih. Pay attention, oke. Jadi lebih ke, kadang ada orang yang lihat final hasilnya aja gitu kan. Udah, ini orang udah jadi gitu. Udah, wow, pokoknya uangnya banyak, sukses, terlihat secara apa ya, kasat mata tuh udah wow, namanya, statusnya segala macam, populer, lalala, kaya gitu. Tapi yang perlu dihargai juga adalah sebetulnya effort, karena kan kalau rezeki itu Tuhan ya yang ngatur. Oke. Effortnya seorang Kalau laki-laki. misalnya udah usaha tapi yang didapat cuman misalnya ekstrim gitu ya, cuman 100.000, tapi effortnya juga selalu konsisten dan selalu ada, kan sebenarnya dia juga usaha. Oke. Gitu. Effort. Gimana effort ente? Gue balikin sekarang ke lu. Ini kalau ditanya keluar brrrr gitu. Iya. Lu udah pernah cerita Masalahnya dia nih nggak tipe yang gue lihat ya. Iya. Dia nggak mau cerita. Dia nggak tahu ya Steph. Kalau Iya, soalnya tadi dia udah nggak cerita salah dulu. ya. Aman. Dia tuh nggak mau cerita karena dia tidak mau menjelekkan siapapun dalam hidupnya. Iya. Dan dia juga tidak mau membagus-baguskan dirinya. Kelihatan memang. Iya kan? Cuma kan jadi kasihan. Iya. Lu kasihan gak ngeliatnya? Enggak sih, karena kan pilihan dia udah tahu resikonya itu semua. Dan dia udah siap memakan yang akan dia makan, di menunya apa aja nih yang gua akan ambil. Oke. Ya nggak sih? Marsha keren banget ya sekarang ya. Tapi beda sih, ini this is another level ini. Ini udah beda banget. Cara dia berdialog sama dirinya belum, buset dia udah sampai ke multiverse kayaknya. Dia udah ketemu sama Marsha lain kayak ngobrol ya. Tapi gua akuin sih sama dia. Oh berarti lu bisa melihat effort dia juga sebagai seorang laki-laki ini gede ya? Ya iyalah, kalau nggak effort dia nggak mungkin syuting, nggak mungkin punya bisnis yang apa gym itu, terus apa lagi ya? Nggak tahu sih sebenarnya, itu aja juga udah makan waktu banyak. Nah ini pertama kali kan lu main bareng sama dia kan? Pertama kali. Oke. Lu lihat effortnya ke lu sebagai all lawan main? out. All out dengan segala sifat yang Stephen punya, dia mau memberikan lebih dari yang dia rasa dia bisa berikan. Kita lebih dari situ. Oke, gue pengen tanya dulu. Ini kan judulnya Jangan Salahkan Aku Selingkuh. Nah, katanya di dalam film ini lu udah nikah. Oke? Ya. Dia belum nikah. Ya. Mantan teman. Mantan sahabat deket banget ya. Deket banget. Oh, pernah punya kisah dulu. Enggak. Jadi kisahnya sebagai sahabat aja, bukan kisah. Oh, tapi deket. Iya, sahabat waktu SMA. Iya, jadi lu selingkuh sama dia akhirnya gitu kan ya? Selingkuh sih Enggak, jadi sebenarnya. aku udah memutuskan, aku udah kasih surat tanda tangan ke suamiku yang selingkuh sama sahabatku. Ya udah, lo berdua nikah, gue akan tinggalin suami gue buat lo. Terus ibuku udah hampir meninggal, hidupku udah hancur, udah dicelakain segala macam. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udah gue proof, lo nikah deh sama suami gue. Oh, jadi Terus aku langsung ke dia, langsung kayak oke, gue sama lo aja gitu. Oh, jadi suami lu selingkuh. Itu awalnya selingkuh, menghamili selingkuhannya, ngotot minta nikah sama selingkuhannya. Dan minta aku setuju oleh semua itu. Oh, jadi kisah lu kayak begitu. Oh, ceritanya kayak gitu, Wak. Seru juga ya. Udah tayang ya? Udah Udah berapa tayang. series tayang? Wah, baru 1 episode. Jangan lupa nanti nonton di WTV ya. Dua episode. Udah deh, 2. Kalau langganan 2 ya. Keren. Jadi ceritanya sekitar gitu. Nah, ini kan lucunya adalah kalian ini punya kehidupan adalah sebagai 2 orang yang pernah gagal. Maaf ya, gagal. Ya, gagal. Tiba-tiba di dalam film ini yang satu jadi konsultan pernikahan. Ya, betul kan? Ya. Yang satu udah gagal aja, ya kan? Gagal menyatakan cinta, ya kan? Nah, itu kan pasti jadi lucu ya. Maksudnya, lu menjadi konsultan pernikahan, sedangkan lu pernah gagal gitu. Nah, lu membawa peran lu begitu seperti apa jadinya? Karena aku punya pemikiran sama sih dari sebelum syuting JSAS sampai sesudah. Pemikirannya adalah dari semenjak aku gagal dalam pernikahanku pun, kalau misalnya bagi yang mindsetnya itu ada sebuah kegagalan ya. Kegagalan dalam hubungan itu pasti dua belah pihak nih, si laki-laki dan perempuan, punya andil salah yang sama persentasenya. Nggak mungkin lebih salah sebelah. Tidak mungkin. Misalnya oke, yang satu misalnya abusive gitu ya. Yang satu salahnya apa? Dia mengizinkan pasangan yang satunya untuk abusive dan berulang-ulang dilakukan. Dia enabling, membisakan si abuser itu jadi abuser. That's why I love Iya you. sih? I like the words. I agree 100%. Iya kan? Karena Jadi, gue banyak dapat DM kayak gitu, di mana si cewek cerita gitu, pacarnya gini, dia suka mukul gue, what I have to do? Ya, kenapa you biarin? That's the question gitu. dan seperti terus yang kadang-kadang dibilang. kita bilang pasangan kita toksik, kita tahu nggak? Jangan-jangan kita toksik juga lagi. Mungkin. Ada nggak ya bagian gue yang perlu gue introspeksi? Betul. Kenapa cewek susah banget untuk get out from toxic relationship? Ah, coba gue pengen nanya sama lu pernah ngalamin kayak gitu nggak? Pernah dan nggak susah. Nggak pernah dan nggak susah. Gimana caranya? Karena aku tahu
mana yang lebih bikin aku sehat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut yang ini nih, this particular relationship yang kita bahas ini, aku nggak akan bahas yang detail yang mana gitu. Kan ada pihak-pihak yang deket juga dengan kita gitu ya, dengan hubungan ini. Ketika kita lanjut atau putus, itu kan akan berefek ke mereka. Nah, aku tahu nih kalau aku ngambil keputusan yang aku yakin bakal bikin aku lebih sehat, pihak-pihak yang di luar tadi akan lebih sehat juga. Karena toxicity-nya tuh kena ke mereka. Nah, ketika aku udah yakin dan aku pikir matang-matang, ya udah aku ambil langkah itu. Oke, berarti cewek tahu kalau hubungannya nggak sehat ya? Nggak tahu semua cewek ya. Semua cewek tahu nggak? Semua cewek tahu nggak kalau mungkin dia tahu pas iya. Tahu ya? Ada yang tahu. Sampai sekian masalahnya kan gini, kadang-kadang oke, kayak tadi misalnya kita udah ngomong ke pasangan, ada yang aku nggak nyaman, bisa nggak kamu gini, karena aku ngerasa bla bla bla. Tapi pasangannya toksik, terus kita jadi nggak bisa ngomong ya. Terus dari gitu kan sebenarnya kita bisa introspeksi, apa cara kalimat gue yang salah, penggunaan kata-kata gue yang salah, mungkin gue ngomong kalimat bisa nggak kamu gini, itu dia jangan-jangan mengingatkan suami atau pasanganku akan ibunya dia yang dulu suka memerintah dia dan dia trauma. Bisa aja kan, kita nggak tahu. Bahasanya ya? Iya, jadi kita juga sebetulnya bisa merubah cara komunikasi kita dengan cara yang lain. Nah, kalau itu udah dicoba dan cara-cara lainnya lagi udah dicoba juga, yang lembut, barulah kalau misalnya udah yakin banget, gue udah usaha. Karena perlu usaha dulu setelah tahu bahwa ini toksik nih gitu. Kalau dirasa usahanya ya udah semuanya dicoba dan nggak mungkin lanjut, itu kan hak masing-masing orang. Gitu sih. Kembali ke masing-masing. Tapi saran lu? Saranku adalah untuk karena dua belah pihak yang ada dalam relationship itu kan bias ngelihat relationship itu ya. Jadi aku rasa sih kalau memang pengen mempertahankan, break dulu. Kalau memang pengen mempertahankan, ajak pihak ketiga yang objektif, yang bijak, yang punya skill untuk merubah mungkin cara komunikasi lo yang perlu dibenahi, mungkin trauma lo yang perlu dihilangkan, kayak ngasih tahu tapi nggak berpihak ke satu yang manapun. Jadi kita ngambil persepsi lain, konselor pernikahan, pendeta, dan ustadz. Sayangnya banyak sekali tokoh-tokoh seperti itu yang berpihak. Itu sering ditemukan dan aku sering dengar ceritanya. Jadi kita masih juga pinter-pinter cari mediator ya namanya ya. Dulu lu gitu nggak sih? Oh iya dong. Lu dulu sampai udah semua gitu-gitu. Iya, intinya kan kalau emang semuanya udah dilakuin nggak berhasil, ya mau gimana? So that far you go, far, very far ya. Cuma it doesn't work aja. So siapa yang pergi? Nanti gue WhatsApp ya, Bang Den gitu katanya. Nanti gue WhatsApp aja. Siapa yang pergi? Nggak tahu. Asik. Dia yang pergi, dia pergi ke Bali. Iya kan? Dia akhirnya cabut ke Bali. Berangkat dari cerita di film ini kan gue ngelihat permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kalian sebagai pelaku pasti kan punya problem-problem. Apalagi tadi gue ngobrol dikit sama dia mengenai punya anak tapi udah tidak bareng kan. Akhirnya punya own family now. Dan saya dengar-dengar Caca sekarang sudah punya pacar. Kata siapa? Bocoran dari tetangga saya ya. Is it true or not true ya? Enggak. Belum ya? Aku selama ini kan single. Single ya. Ya kalau misalnya teman pasti berteman lah ya. Iya berteman. Karena kan aku juga nggak nutup kemungkinan pengen punya kehidupan rumah tangga lagi. Yes. Dan pengen punya anak lagi. Amin. Pengen banget. Jadi ya kita lihat kalau ada yang cocok, laki-laki yang compatible sama aku, ya aku nggak yang say no karena gue udah pernah trauma, gue udah pernah gagal nikah, nggak yang kayak gitu tipenya. Gue seneng lagi dengernya. Nah sekarang kan kalau lu pengen nikah lagi, pengen berkeluarga lagi dengan ada masa lalu, apalagi dulu punya anak segala macam, is it problem for you or no? Segala sesuatu sih aku bisa syukurnya ya. Syukur puji Tuhan, alhamdulillah aku tuh sama mantan suami komunikasinya sangat terbuka. Walaupun tidak sempurna, nggak mungkin sempurna. Pasti tapi tidak ada yang sempurna. Aku ngeliat mantan suami aku tuh pengen yang terbaik buat aku juga pengen yang terbaik buat dia. Kita masih care dan respect satu sama lain. Itu kuncinya ya sebenarnya ya? Bisa dibilang gitu kali ya. Tapi itu juga penting. Susah banget karena butuh dua belah pihak untuk mau want the best for each other. Kalau yang satu nggak want the best yang for him or for her, susah. Ya nggak bisa terbangun kan. Karena ini kan bukan salah benar ya. Kalau kita bicara tentang kondisi seperti ini bukan salah benar dan nih. Dan menurutku di hidup ini nggak ada salah benar. Adanya sayang satu benar,
Yang satu bukan salah, yang satu benar, yang satu benar yang lain lagi. Cuma kan mengorbankan sesuatu yang lain kan, apalagi Anak misalnya. anak pasti kan. Itu kan yang menjadi Dan kendala. ini aku dengar satu contoh dari beberapa, kan aku suka bikin support group gitu ya untuk mental health. Jadi ada anak yang malah berharap, kenapa sih bapak ibu gue nggak strong enough untuk pisah? Karena itu akan membuat dia berdua, anak tuh care sama orang tuanya kan. Supaya jangan ribut maksudnya. Supaya mereka berdua lebih at peace, lebih damai. Karena gue bisa ngeliat kalau mereka berdua nggak together, akan friksi yang ada tuh lebih berkurang. Oh itu perspektifnya jadi gitu Ada ya? yang gitu kan kita kalau ngeliat kayak, wow, ada loh yang kayak gitu. Jadi Iya. Tapi logik sih kalau dipikir-pikir ya. aku belajar yang merusak jiwa anak itu bukan perceraian. Yang merusak jiwa anak adalah ketika ngeliat bapak ibunya saling menjatuhkan satu sama lain dan anaknya tahu, dengar dan lihat. Wah. Itu yang bikin anak hancur. Yang bukan belum bercerai aja banyak lah yang kayak gitu. Sekarang gue ngerti pandangannya Stephen William ya. Itu maksud lo dari tadi? Hah? Itu maksudnya? Ya seperti itu. Asik. Jadi harus ada yang mengalah anyway kan ya. Nah pilihan mengalah itu kan kadang-kadang berat untuk diambil salah satu pihak kan. Iya. Karena kan kita bicara kepentingan masing-masing pasti. Iya, apalagi yang berpikirnya, udah deh gue stay dalam pernikahan ini demi anak gue. Terus pas udah gede, pas anaknya udah gede, misalnya anak kan masih kecil gitu ya, 2 tahun, 3 tahun, ada sih kayak gitu juga. Anaknya masih kecil, anak gue masih kecil, gue nggak rela, kayak gue pergi aja ditanyain kok udah 2 hari nggak pulang, misalnya gitu, masih nikah. Terus udah gitu, pas udah belasan tahun kemudian, orang tuanya bilang ke anaknya, kita ini masih dalam pernikahan karena kamu. Jadi anak itu gimana rasanya coba? Malah terbebani ya Iya jadinya ya. kan malah kayak sakit hati, hancur. Oh gue penyebab keluarga ini rusak ternyata. Padahal Ngapain gue dilahirin? Gue juga gak mau jadi anak lo dan lahir. Tau gitu gimana? Aduh. Gue pernah ngobrol sama teman-teman gue. Gue bilang, lu tahu nggak? Ketika hal-hal seperti yang tadi kita obrolin itu, gue bilang, lu tahu nggak? Ketika anak itu nanti ngomong sama lu, kan bukan saya minta dilahirkan, gitu. Lo kan jawab apa? Itu sesuatu yang dari sebelum aku nikah aku udah pupuk sih ya ke diri aku sendiri. Dengan keras banget aku didik diri aku supaya trauma-trauma dari masa kecil aku, dari orang tua aku, dari keluarga aku tuh nggak aku turunin ke anakku. Karena aku udah punya bayangan-bayangan kayak gini gitu. Aku nggak mau anakku ngalamin segala macam getah-getah yang mestinya nggak kena ke dia, tapi kena ke dia lalu dia ngerasa ya hubungan gue sama ibu gue disfungsional. Wah, aku paling mencegah itu. Jadi anak yang merasa bahagia sama orang tuanya atau anak yang merasa nggak bahagia sama orang tuanya, itu sumber penyebabnya sebenarnya si ortu. Kadang kita ngeliat kan kayak, iya anaknya pinter ya, enak banget nggak sih punya anak kayak anak lo? Padahal mereka nggak tahu yang membuat anak itu jadi pinter, itu adalah cara didik si orang yang kita tunjuk itu bapak atau ibunya. Iya. Sumbernya dari dia. Iya. Bener kan? Gue setuju lagi. Anak yang nangis mulu itu kan karena yang gendong juga anxious ketika digendong. Kalau yang gendong anteng, tenang, bisa menguasai dirinya, pasti yang digendong juga bayinya lama-lama kayak gue gak perlu nangis juga gak apa-apa. Gue setuju lagi. Gue gak pernah menemukan orang tua yang tidak disiplin masalah adab dan sopan santun. Anaknya punya kebiasaan adab sopan santun yang jelek. Rata-rata kalau orang tuanya prioritasnya ke sana, anaknya pasti sopan. Nggak mungkin enggak. Jadi gue ngerasa bahwa edukasi yang kita berikan kepada anak kita itu sangat menentukan nanti kehidupan kita di masa tua sebagai orang tua. Yes. Dan pengennya kan kita goalnya punya anak yang ketika mereka udah nggak kita biayain hidupnya, mereka tiap kali waktu kosong, tiap kali free, maunya pulang ke kita karena mereka nyaman. Bukannya anak yang ketika mereka udah bisa mandiri, mereka nggak pernah nemuin kita. Karena ngerasa kayak, gue nggak happy ketika gue sama orang tua gue. Entah gue dikritik, entah itu mengingatkan gue ke dibanding-bandingin mulu sama kakak adik gue atau apapun. Ya kan? Banyak kan orang yang kayak gitu. Tiap kumpul keluarga datangnya cuma pas lebaran doang. Kumpul keluarga lainnya nggak mau datang. Dan kita semua sekeluarga tuh nggak tahu. Dia nggak mau datang karena dia punya masalah sama orang tuanya. Kayak gitu lah. Iya ngerti lagi. Itu kan jadi orang tuanya kayak, gue tuh salah selama ini ya. Kan nggak mau sampai telat di umur segitu baru sadar kan. Iya lagi. Tapi gue mau nanya, lu maaf ya masuk agak sedikit ke pribadi, kalau nggak mau jawab nggak apa-apa ya. Lu sama anak ini sama yang Sienna, good relationship? Oh bagus banget, deket banget, bonding. Aku kan punya ketakutan ketika cerai, bonding aku sama Sienna akan berkurang gitu ya. Itu ketakutan dia, Steve ya. Ternyata seiring waktu bahkan tambah Sienna gede, kita makin deket gitu. Baru semalam aku kan, Sienna kan nginep kan setiap Jumat, Sabtu, Minggu di aku. Jadi kita share sama Ben. Dan semakin Sienna dewasa, semakin kayak
Sienna maunya sama siapa sekarang? Kalau lagi mau sama ayah, ya udah sama ayah. Kalau lagi mau sama ibu, ya udah sama ibu. Karena dia udah mau 12. Terharu anjir. Gitu. Jadi Iya. kita Gue udah denger terharu. Iya. Soalnya gue baca juga barusan di situ tadi ada yang tulis katanya Sienna sempat ditanya kalau gede pengen seperti apa, dia bilang pengen kayak Caca gitu. Iya, dia bilang. Keren banget men. Iya. Jadi kayak baru semalam juga kan aku kan mau pergi nih hari lusa, aku mau pergi ke LA sebulan, aku mau ngambil sertifikasi dan sekolah gitu. Terus pas pelukan sama Sienna semalam, dia kan habis nginep, kita nangis berdua. Terus aku bilang, kok kita sampai nangis gini ya? Gue juga jadi sedih lagi. Padahal setiap tahun ibu selalu pergi gitu kan, ada ke LA sebulan gitu-gitu setiap tahun tuh pasti. Tapi kenapa tahun ini rasanya beda ya? Iya ibu, aku juga nggak tahu kenapa. So aku bilang, kok kayaknya kamu makin dewasa, I feel like kita lebih close ya secara soul gitu. Iya. Ya aku juga ngerasa gitu. Nah itu bisa terjadi karena kan secara komunikasi antara lu sama Ben itu bagus kan ya? Iya. Maka bisa anak itu bisa tumbuh seperti itu. Kalau nggak ada komunikasi itu nggak mungkin bisa ya? Itu banyak faktor juga kali ya. Mungkin ketika waktu Sienna sebelum cerai, kan Sienna hampir 2 tahun, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, aku yang take care, aku nggak pakai babysitter gitu kan. Jadi dia nangis, dia makan, itu sama aku, mandi, apa tidur, segala macam sama aku. Jadi aku nggak, sempet sih kayak nge-hire babysitter, tapi cuma 2 minggu, terus babysitternya aku pecat, tapi aku nggak bilang alasan yang sebenarnya gitu. Aku bilangnya apa, aku lupa. Padahal aku punya ketakutan. Aduh, gue takut kalau anak gue nangis yang dicari mbaknya bukan guanya. Anak kedeketan sama babysitternya gitu. Nah itu aku pengen itu untuk ngebangun bonding. Jadi mungkin bonding yang waktu dulu itu kuat banget gitu. Karena sempet kan ketika cerai dan lagi chaos banget tuh. Aku tuh sempet gak ketemu Sienna 3 bulan. Di usia dia hampir 2 tahun. Yang tau gak sih anak hampir 2 tahun kan lagi belajar ngomong banyak banget. Dan gak ketemu orang 5 hari aja bisa lupa. Aku takut banget 3 bulan gak ketemu aku. Sienna lupa sama ibunya. Aku takut banget. Ketika akhirnya ketemu, itu Sienna lagi tidur, dibangunin sama ayahnya, terus udah gitu dia langsung melek, langsung lihat aku, langsung meluk aku. Terus dia inget, dia kayak langsung minta dipeluk sama aku, dan kita semua tahu dia inget gitu maksudnya. Dan semuanya nangis, aku, mamaku, Ben, mamahnya, papahnya, semuanya nangis terharu. Karena kayak pada ngerti gitu, walaupun kita kayak lagi perang di media atau di dalam perceraian itu, tapi kita semua sayang sama anak ini. Dan Ben sama Caca tuh 2 orang yang punya hati yang walaupun punya banyak kekurangan gitu ya, tapi mereka manusia gitu. Iya normal lah, kita semua punya kekurangan kan. Cuman akhirnya obrolan seperti ini inspiratif ya buat Stephen ya. Iya sengaja saya menghadirkan Caca ya Stephen. Apa sih? Karena pengalaman dia buat kita banyak sekali positif energi. Buat yang nonton di rumah juga dengan permasalahan yang sama, you can learn from the way Caca menyelesaikan dan menjalani semuanya. I'm very very proud of you loh. Proses lu tuh berat, Cak, dan gak gampang, tapi lu bisa sampai di titik ini. Dan ini kan jadi edukasi buat kita semua ya. Kalau kayak Steve, lu punya ketakutan nggak sama anak lu yang dulu? Pasti punya lah. What is sampai sekarang masih. Fear-nya apa? Nah kita denger nih, fear-nya seorang Steve ya. Sama sih kayak Caca, jangan sampai lupa aja sama bapaknya. Itu yang paling takut sih sebenarnya. Karena mungkin untuk sekarang kan nggak bisa sering ketemu ya, tapi masih bisa ketemu, dan semoga ya intinya sih pengen tetap ngejalanin hubungan baik sama dia sih, karena itu hal yang paling penting untuk masih bisa komunikasi sama anak-anak dan ketemu sama anak-anak gitu. Itu yang paling penting. Dan lu membuka nggak itikat baik kalau misalnya kedua orang tua duduk bareng, sekarang udah masing-masing punya family kan gitu segala macam. Nggak pernah ada masalah sih kayak gitu, karena emang gue nggak pernah ada hal negatif yang gue pikirin gue harus begini, enggak. Yang gue pikirin anak. Selama yang terbaik buat anak, ayo. Gitu. Itu ya. Dan sampai sekarang belum ketemu aja ya jalannya ya. Lu pernah ada di kondisi kayak dia nggak? Belum ketemu nih antara lu sama Ben dulu-dulu. Pas proses perceraian ya. Itu kan masa-masa paling nggak nyaman tuh. Paling chaos, paling berantakan semuanya sih. Karena di situ ada campur tangan banyak pihak yang pengen ambil alih. Oke, keputusannya Caca kayaknya gini aja deh. Oke, kalau Ben misalnya kayak dari pengacara, itu kan kalau misalnya kita cerai, itu kan ada materi satu di mana kita harus hak asuh anak di siapa nih gitu ya. Nah, itu aku tuh benci banget proses itu, tau nggak kenapa? Karena ternyata otomatis pengacara akan butuh data-data jelek tentang Ben dari aku dan data-data buruk tentang aku dari Ben. Untuk kayak biar gue yang menang gitu. Itu aku benci banget, karena tau gak aku merasa apa? Aku ngerasa, apa sih? Ini gue tahu ini semua, kalau dan sampai pengacara aku bilang, gila ya,
kok pas diceritain kebukanya banyak gitu. Terus pas aku tuh ngerasa gini, loh. Jadinya gitu ya. Aku sampai amazed gitu. Saking amazed-nya karena pas nikah, semua yang barusan aku sampaikan, aku terima fully. Yang sekarang gue mau adalah cerai aja. Gue nggak mau jadi orang yang menjelekkan kekurangannya dia. Makanya aku nggak naik banding ketika hak asuhnya jatuh ke Ben. Karena apa? Satu, aku benci proses menjelek-jelekan suamiku yang dipaksa sama lingkungan, mantan suamiku. Kedua, aku nggak mau Sienna kepanjangan memori bapak ibunya berperang gitu. Jadi aku kayak, ya udahlah aku mengalah gitu loh. Oke. Dan itu pilihan yang terbaik ya. Mengalah ya Stephen ya. Sampai kapan? Udah berapa lama ya? Udah 3 tahun ya? Stephen mengalah ya? Ya. Nanti mau berapa lama lagi mengalah? Belum tahu ya? Enggak sih, maksudnya sekarang kan kita udah punya kehidupan masing-masing gitu loh. Emang lo masih dalam state mengalah? Sekarang sih udah berani inilah. Beda kan? Udah nggak lagi udah nggak gitu karena gue udah punya keluarga baru gitu kan. Kalau sampai kenapa-kenapa sama anak gue sama istri gue yang ini ya gue nggak akan diem gitu. Iya. Karena nggak masuk akal lah. Kita kan, gue sekarang sama keluarga gue pengen nunjukin kalau kita bahagia. Prioritasnya itu ya, bukan untuk Prioritasnya menyerang. itu, bukan untuk nunjukin di media itu hal negatif, nggak ada sama sekali. Gitu. Cuman kalau mungkin perspektif orang kan beda-beda. Mungkin mereka mikirnya ini, ini bisa dibelokin nih ke sini. Ya itu urusan lo. Tapi ya jangan sampai terlalu jauh gitu sama keluarga gue yang baru. Gitu. Paham. Cuma biasanya kalau masalah kayak begini, yang ngadu-ngadu tuh netizen. Lu diadu-adu nggak dulu sama netizen? Iya, sama main netizen, headline, sampai jadinya Ben berpikir, aku emang ngomong gitu. Padahal itu headline doang, clickbait. Iya. Nanti kan kayak gitu. Iya, paham lagi. Tapi boleh nggak sih aku kasih kayak sesuatu untuk mengklarifikasi untuk yang aku tahu soal Stephen ya. Dia tuh memang pekerjaannya sebagai artis gitu ya, selebriti. Nah, aku ngeliat Stephen itu personalitinya kan sekarang banyak nih yang dia ngalamin yang ngehujat dan segala macam, tapi dia punya kelebihan yang jarang banget seorang entertainer punya. Menarik, apa nih? Dia tidak punya kebutuhan untuk menempatkan posisi dia sebagai seorang sosok di atas orang lain. Dia nggak punya kebutuhan untuk shine brighter dari siapapun yang ada di kanan kiri dia, walaupun itu orang yang lagi di sebelahnya mau menjatuhkan dia habis-habisan. No. Tahu nggak orang yang, dan aku rasa orang yang seperti itu karena dia udah fully tahu in and of himself, he is enough protected, guided, gifted by God. That's what I think. Jarang di dunia entertainment orang yang kayak gitu, yang nggak butuh spotlight. Tapi dia spotlight gitu. Cuman maksudnya, kalau dari mulut lu sih agak valid ya. Karena kenal beneran agak valid. Tapi nggak tahu dikoreksi kalau salah. Tapi aku ngeliatnya gitu. That's what you feel about him. Ya walaupun jadinya ya mengorbankan, ya jadinya ada yang hujat. Cuman karena saking dia udah kuat dengan insight-nya dia itu, jadi nggak matter gitu semua omongan Iya, orang. tapi kan prosesnya nggak akan mudah ya untuk kalian berdua. Jadi semecur itu. Untuk semecur itu. Kamu punya pengalaman kamu sendiri, Steve punya pengalamannya sendiri. Pasti kan di dalam hatimu banyak emosi, tapi you quite strong enough untuk menahan semua emosi itu untuk gak meledak kan. Saat stres-stres lu, akhirnya lu ngapain dulu? Ngapain ya? Gue jalanin hidup normal aja di Bali. Udah itu aja, hal positif. Hanya itu aja? Itu aja. Mungkin kan kalau orang lagi emosi itu, terus lagi kena masalah yang sangat berat, misalnya kayak gue kan di entertain ya. Iya. Pasti ada beberapa orang yang ngasih solusi yang nggak bener gitu loh. Itu apa yang dialami Caca kita juga untuk ngelakuin hal yang nggak bener juga gitu. Iya. Ya untung sampai sekarang 3 tahun ini gue tetap bisa nahan. Lu stick karena ya gue tetap percaya yang di atas tetap yang paling berkuasa. Amin. Tapi karakter lu di film yang Jangan Salahkan Kalau Aku Selingkuh ini sama nggak sama karakter asli lu? Ada beberapa yang enggak sih. Ada beberapa yang enggak? Iya, kayak istilahnya kan kalau gue mungkin Rehan ini kan dia udah tahu Ana itu masih status nikah ya. Cuman dia lagi berusaha untuk deketin apa segala macem ya. Gue nggak begitu, mungkin Rehan yang begitu. Tapi Rehan juga ada satu sisi yang karakternya mungkin agak mirip kayak gue. Jadi kayak suka mungkin bercanda, bikin lucu ya, gue suka kayak gitu. Oke. Gitu aja. Per hari ini udah tayang? Udah ada di WTV. Udah ada di WTV ya. Satu adegan di dalam film ini.
Kita peragain. Saya sebagai ini ya, clipper ya. Kleper ya, kleper. Silent. Scene 177. Side back. Action. Nah, hei. Lu kenapa, Nak? Siapa yang bikin lu nangis, Nak? Kasih tau ke gua. Bang Denny yang bikin lu nangis. Hah? Kan. Bu Ening. Oh, Bu Ening. Ya. Nah, kalau Bu Ening sih gua nggak berani. Bukan tahu galak kayak gimana. Kenapa sih? Enggak. Lo tuh nggak sadar ya, dari tadi lo ngomong mulut lo tuh cemong karena minuman ini. Orang gua nggak minum. Itu yang lo makan dari ini masih ada bekas cemongnya tuh. Tuh. Oh, Semuanya, bukan di situ doang. iya udah sih cemong dong daripada lu cengeng, Nak. Biarin aja gue cengeng, daripada lo cemong. Udah gede cemong. Lah, lu udah gede cengeng. Biarin, daripada lo cemong mendingan cengeng. Dah. Oke. Nggak ada adegan ciuman nih? Nonton aja. Ada ya? Tapi sedih gue. Gue ngeliat tadi lu nangis. Gimana? Kaki gue keinjek.